Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian rutin Kamis malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kita dapat tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan semoga keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman, sahabat dan tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehat sedia kala dan dapat kumpul kembali ngaji bareng dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kita, kajian tafsir kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, ya, jadi 2 pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 261. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali di ayat yang selanjutnya, masih tetap di surat yang sama, surat Al-Baqarah, dan di ayat yang selanjutnya ayat 262. Silakan yang bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya, yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 262. Dan sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada ayat baru, ya, kita akan mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu.
yaitu di tafsir surat Al-Baqarah ayat 261, di mana dalam ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan atau memberikan permisalan, percontohan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga kita sudah kaji bahwa infak itu ada dua macam. Jadi infak itu adalah kata kerja, dan tidak selamanya infak itu baik, karena infak itu artinya apa? Mengeluarkan harta. Segala bentuk mengeluarkan harta, menyalurkan harta, itu namanya apa? Infak. Nah, infak itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Anfaqa yunfiqu infaqan. Anfaqa yunfiqu infaqan. Ana unfiqu, saya berinfak. Huwa yunfiqu, dia berinfak. Nahnu nunfiqu, kami berinfak. Mereka berinfak. Yunfiquna. Mathalul ladzina yunfiquna, yaitu permisalan orang-orang, artinya apa? Banyak yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka infak itu adalah apa? Kata kerja, mengeluarkan harta. Dan kemarin kita sudah kaji bahwa infak itu ada dua macam. Yang pertama infak fi sabilillah, yang kedua infak fi sabilis syaitan, ya. Jadi mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk digunakan di jalan Allah, yaitu sebagaimana sedekah, zakat, ya, hibah, wakaf, hadiah, ya, nafkah kepada istri dan anak-anak, kepada orang tua, kepada keluarga, menyantuni anak yatim. Nah, ini adalah infak fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah infak fisabilis syaitan, atau menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang perkara ini adalah ajakannya setan, ya. Sebagaimana menggunakan harta untuk apa kemarin? Molimo, ya kan? Apa molimo itu kemarin? Mabuk, main, madon, madat, maling. Nah, ya. Jadi molimo adalah mencuri, berjudi, main perempuan, kemudian apa lagi? Mabuk-mabukan, satu lagi maling, ya, merokok. Maling, ya. Nah, ini adalah menginfakkan hartanya di jalan syaitan. Karena syaitan mengajak orang untuk apa? Mencuri. Syaitan mengajak orang untuk apa? Maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menggunakan hartanya untuk apa? Membeli sesuatu yang haram. Menggunakan hartanya untuk perkara yang haram, untuk kezaliman, ya. Menggunakan hartanya untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan kezaliman. Ada istilah apa? Nabok nyileh tangan, gitu. Atau pengen bunuh orang, ya, nyuruh orang lain untuk membunuh, ya. Orang itu dibayar. Nah, ini termasuk infak fisabilis syaitan. Maka infak fisabilis syaitan tentunya adalah merupakan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan infak fisabilillah, adalah perkara yang dicintai Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kamatsali habbatin. Semisal apa? Habbah, satu biji. Ketika biji itu ditanam, maka ambatat, biji itu apa? Tumbuh, ya. Nabata yanbutu,
Jadi kalimat tumbuh itu berasal dari bahasa Arab. Nabata yambutu, nabatan. Itu apa? Tumbuh. Kama salih habbatin, sebagaimana satu biji yang ditanam, ambatat. Di mana biji itu apa? Tumbuh. Menjadi pohon yang tinggi, sab'a sanabil. Kemudian apa? Muncullah 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap cabang itu ada 100 biji. Misal nanam 1 biji mangga, tumbuh itu apa? Pohon mangga, kemudian ada 7 cabang, dan setiap cabangnya berbuah 100 buah mangga. 100 kali 7 menjadi apa? 700. Nah, ini adalah permisalan. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka hartanya tidak akan berkurang, justru malah hartanya semakin bertambah. Dalam ayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang kalian infakkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, dialah Allah yang akan menggantinya. Jadi bukan lagi manusia ini, bukan urusannya manusia ini. Tapi yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus memastikan bahwa harta yang dititipkan Allah kepada kita harus kita pastikan kita infakkan di jalan Allah. Kita gunakan untuk hal-hal yang benar, yang tidak melanggar syariat. Syukur-syukur harta ini apa? Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya digunakan untuk berhaji, hartanya digunakan untuk umrah, hartanya digunakan untuk apa lagi? Beramal soleh, berinfak dan lain sebagainya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah lah yang melipat gandakan liman yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Misal kita sudah berinfak, loh kok ora balik, nah, atau kok enggak berlipat-lipat. Karena apa? Harta ini bisa berlipat-lipat itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu semua adalah tergantung pada bagaimana keikhlasan kita dalam berinfak. Karena Allah yang tahu kita berinfak ini ikhlas atau enggak. Ya. Nanti ayat yang selanjutnya kita akan membahas tentang orang yang berinfak tapi dia enggak ikhlas. Orang yang berinfak tapi dia apa? Melakukan kezaliman. Orang yang berinfak dia apa? Melakukan keburukan, mencela dan lain sebagainya. Maka sebelum kita mengkaji tentang perkara-perkara yang ini, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan terlebih dahulu bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha. Karena yang melipat gandakan harta yang telah diinfakkan itu hanyalah Allah. Liman yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, alim dan maha tahu. Artinya maha tahu siapa yang berinfak dengan benar di jalan Allah dan siapa yang infaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun juga sebaliknya, siapa yang berinfak tidak di jalan Allah dan siapa yang tidak ikhlas dalam infaknya. Sama-sama duitnya bekalong ya, mending ikhlas atau enggak Bapak Ibu? Ya ikhlas gitu. Tapi ada sebagian orang wis rapopo ora ikhlas, sepenting apa? Dapat pujian manusia. Ini dia apa? Merasakan kepuasan ketika ada orang yang memujinya. Mendapatkan kepuasan ketika ada orang yang menganggap dia orang yang hebat, dermawan. Padahal sejatinya itu adalah bukan harta kita. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah ujian bagi orang-orang yang Allah titipkan harta. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah ketika titipkan harta kepada kita, kita termasuk yang bisa ikhlas
bisa sabar dalam mengemban nikmat dan amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 261, silakan dibuka Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa. Nah, ini permisalan ini adalah masih orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, summa la yutsbi'una, ya, ittaba'a yattabi'u, atsba'a yutsbi'u, itsba'an, yaitu diikuti. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, summa la yutsbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Nah, ini penting. Ketika kita berinfak di jalan Allah, jangan sampai ada dua hal yang ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal ini? Yang pertama, jangan ikuti infak yang telah kau lakukan dengan yang pertama manna. Mannan itu artinya apa? Menyebut-nyebut infaknya. Aku wis infak semene lho, kowe piro? Nah, ini. Kadang-kala ada sebagian yang mengatakan kan niatnya baik untuk memotivasi orang lain gitu. Nah, cuma di sini ada apa? Kerawanan, di mana orang akan terjatuh pada perkara riya dan sum'ah. Maka di Masjid Al-Islam ini kita tidak mengenal apa? Share nama, siapa yang berinfak, berapa yang diinfakkan, siapa yang wakaf, berapa yang diwakafkan, tidak ada yang tahu. Kecuali apa? Kecuali hanya pengurus dan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang lain tidak ada yang tahu. Sehingga ini untuk menjaga keikhlasan hati kita, ya, agar infak yang telah kita keluarkan ini benar-benar terjaga. Jangan sampai ada riya dan sum'ah. Riya liyarahun nas, supaya dilihat oleh manusia apa yang telah kita kerjakan. Liyasma'ahun nas, supaya apa yang kita lakukan didengar oleh manusia. Oh, saya dengar fulan bin fulan ini sudah wakaf misal 500 juta. Oh, hebat ya. Atau fulan bin fulan sudah wakaf sekian bla 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 bla. Nah, ini. Karena ini dapat membatalkan pahala infak. Ya, summa la yutsbi'una ma anfaqu yutbi'una ma anfaqu mannan. Jadi tidak disebut lagi, tidak usah. Kalau kita sudah infak ya sudah, tidak usah disebut-sebut lagi. Dan itulah sebenarnya harta yang kita miliki yang sesungguhnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita tahan bisa saja nanti apa? Habis menjadi kotoran, atau kalau kita meninggal dunia, oke lah kalau warisan jatuh pada anak yang soleh dan solihah. Kalau warisan itu jatuh pada anak yang tidak soleh dan tidak solihah, justru harta itu akan digunakan untuk hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Atau harta itu, ya, justru akan menjadi apa? Sebab mereka akan saling musuh-musuhan. Berapa banyak orang yang akhirnya apa? Ya, ngeneng dulure dewe, ya, mendiamkan saudara kandungnya hanya gara-gara apa? Pembagian harta warisan. Dan pembagian harta yang warisan yang benar tentunya adalah pembagian harta warisan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah hakim yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dalam Al-Quran surat An-Nisa itu sudah paket komplit.
bagaimana cara pembagian warisan. Dan itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala secara detail. Ya. Maka sebagai seorang mukmin, dalam pembagian warisan pun kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian umat Islam yang akhirnya wes lah dibagi roto wae. Ya, dibagi roto wae. Nah, pembagian sama rata ini dalam Islam ini tidak menjadi indikator keadilan. Coba kalau kita melihat ya, nanti pembagian warisan dalam Al-Quran, maka pembagian warisan di dalam Al-Quran itu tidak dibagi sama rata. Lidzakari mislu hadzil unsayain, misal ya pihak laki-laki mendapatkan warisan jauh lebih banyak dari wanita. Kemudian nanti juga apabila dia memiliki anak, apabila memiliki istri dan lain sebagainya, itu ada bagian warisannya masing-masing. Kemudian ketika orang tua meninggal dunia, itu enggak hanya anaknya saja yang dapat warisan, saudara-saudaranya juga dapat warisan, ya kan? Dan ini kadangkala yang jarang difahami oleh umat Islam, jarang disampaikan. Maka berinfak ini akan menjadi harta kita yang sesungguhnya apabila harta ini kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berinfak itu sudah langsung dicatat malaikat. Tapi kalau ada ini manna, maka ya dihapus, sia-sia lagi. Maka yang harus diwaspadai bagi orang yang berinfak, satu apa tadi? Manna. Jangan sampai menyebut-nyebut apa yang sudah diinfakkan. Kemudian yang kedua, wala adza. Apa? Wala adza. Adza yu'dzi. Iza, yaitu menyakiti hati atau melakukan kezaliman kepada orang yang telah menerima infaknya. Jadi ketika orang berinfak itu dia betul-betul dalam rangka untuk memuliakan, bukan dalam rangka untuk menghinakan. Karena ini adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinfak kepada saudara kita ya, kedu'afa, kaum muslimin ya, ini tidak sama dengan pembagian gaji, ya kan? Berinfaknya seorang mukmin kepada mukmin yang lain ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalam rangka untuk memuliakan apa? Para du'afa. Karena du'afa itu ada dua macam. Jadi orang miskin itu ada dua macam. Yang pertama lis-sa'ilin, yang kedua wal mahrum. Jadi orang miskin ya atau du'afa itu ada dua macam. Yang pertama ada as-sa'ilin, orang miskin yang mau meminta. Jadi karena dia merasa memang butuh maka dia minta. Kemudian yang kedua adalah wal mahrum, orang miskin yang tidak mau minta. Jadi dia masih punya harga diri. Bagaimanapun dia tetap mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang orang miskin itu senangnya minta. Maka dalam Al-Qur'an dua-duanya ini tetap kita beri. Ada yang meminta-minta, ada juga yang tidak mau meminta. Tentu yang pertama orang yang meminta ini adalah ketika memintanya itu dalam rangka dia benar-benar butuh. Bukan meminta dalam rangka untuk dijadikan itu sebagai pekerjaan, mata pencaharian. Karena banyak orang yang mengemis ya, meminta-minta ini jadikan sebuah pekerjaan. Dan inilah yang diancam oleh
Allah Subhanahu wa taala orang yang meminta-minta, yang jadikan mengemis atau meminta-minta ini sebagai pekerjaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala amwalun nas takatsuran fa innama yas'alu jamran." Barang siapa yang meminta-minta harta kepada manusia takatsuran dalam rangka untuk mengumpulkan duit, memperbanyak duit, bukan dalam rangka karena dia memang benar-benar butuh, sehingga ketika kebutuhannya sudah tercukupi maka dia tidak meminta-minta. Nah, ini beda. Meminta yang diperbolehkan adalah ketika itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ketika kebutuhan itu telah tercukupi, maka haram hukumnya meminta-minta. Haram meminta-minta. Man sa'ala amwalun nas takatsuran, siapa yang meminta harta kepada manusia takatsuran dalam rangka untuk memperbanyak duit supaya duitnya banyak. Ini terjadi kadang-kala di bulan Ramadan itu ya. Sampai ada berita itu pengemis itu pendapatannya setiap hari sampai berjuta-juta. Kan bayangkan setiap lampu merah dia mengemis ya, misal minimal dapat uang 5.000. Nah, kalikan berapa satu hari, berapa satu bulan. Nah, ini sudah masuk dalam rangka takatsuran, sengaja untuk supaya punya duit banyak. Harusnya adalah ketika dia setelah mendapatkan apa yang cukup untuk kebutuhan dirinya, bukan untuk keinginan ya. Jadi kebutuhan hidup berbeda dengan keinginan, karena keinginan condong pada hawa nafsu. Adapun kebutuhan hidup adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika kebutuhan itu telah tercukupi, maka dilarang bagi orang miskin untuk meminta-minta. Siapa yang meminta-minta harta takatsuran karena untuk ngumpul-ngumpul ke duit supaya punya duit banyak, fa innama yas'alu jamran, maka dia telah meminta bara api neraka. Jadi yang diminta ini enggak sekedar uang, tapi ini justru malah bara api neraka yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama ya. Kadang-kala ketika masjid itu membagikan beras itu kita sore gitu. Kadang-kala ada ya orang mampu kadang-kala pengen dapatkan beras gitu. Ya, Ustadz itu orang yang mampu Ustadz. Itu kerjaannya lancar. Tapi tidak malu untuk datang meminta-minta. Ini termasuk yang seperti ini adalah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan untuk meminta hanyalah mereka yang benar-benar butuh. Dia tidak memiliki sesuatu, tidaklah dia memiliki sesuatu kecuali dengan meminta tadi. Namun ketika kebutuhan sudah tercukupi, maka tidak boleh meminta-minta. Kemudian yang kedua, orang miskin yang kedua adalah al-mahrum. Yang pertama as-sailin, yang memang dia meminta, mau meminta. Ada yang kedua al-mahrum, yang tidak mau meminta, haram atas dirinya dia mengharamkan dirinya untuk minta. Senajan orang mampu ya, tapi tidak mau minta. Nah, ini. Nah, orang yang semacam ini juga mereka juga berhak untuk mendapatkan infak dari kita. Ya, seperti itu. Kita kembali kepada ayat, dua hal yang harus dihindari bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Dua hal yang harus dihindari bagi orang yang telah berkomitmen bahwa dia berinfak di jalan Allah adalah satu la yutbi'una ma anfaqu manna, tidak menyebut-nyebut apa yang dia infakkan, wala adzan, dan tidak menyakiti hati.
Ya, tidak menyakiti hati, tidak mencela, tidak menzalimi. Ya, tidak menzalimi. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum, bagi mereka. Siapa mereka di sini? Mereka adalah orang yang berinfak tadi. Bagi orang yang berinfak, lahum, bagi mereka, ajruhum. Apa ajrun? Pahala mereka, ya, 'inda rabbihim, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang infaknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang infak tidak menyebut-nyebut apa yang diinfakkan dan tidak menyakiti hati. Adapun orang yang berinfak dengan menyebut-nyebut harta dan dengan menyakiti hati, menzalimi, maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ayat ini menegaskan hanya orang yang berinfak yang tidak menyebut-nyebut dan tidak melakukan kezaliman atau tidak menyakiti hati, merekalah orang yang berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min ahwal yaumal qiyamah. Jadi orang yang berinfak itu dia nggak akan khawatir dengan apa? Kondisi hari kiamat. Sudah pasti orang yang berinfak mereka akan ditolong Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Masih ingat ketika kita pernah mengkaji ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan dan pertolongan kecuali datang dari Allah. Jadi sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 6 golongan ini? Yang pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pemuda, bukan orang tua? Bapak Ibu, kan ini jarang pemuda yang rajin ibadah. Jarang pemuda itu yang senang ibadah, jarang pemuda yang senang ke masjid. Kalau orang tua rajin ke masjid wajar ya. Wes suwida, wes suwi umure tur bakal tindak kan gitu. Jadi suwida itu wes suwi umure bakal tindak. Sudah lama. Jadi wajar kalau orang itu apa? Tua itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Berbeda kebalikannya, atau jarang ketika apa? Ada anak muda rajin sholat, rajin ngaji. Dimanapun, ya dimanapun kita bisa mengabsen setiap masjid. Ya, berapa yang anak muda, berapa yang usianya di bawah 40 tahun, karena usia dikatakan dewasa atau tua itu ketika 40 tahun ke atas. Berapa yang usianya di bawah 40 tahun dan dia istiqomah apa? Rajin ibadah. Maka golongan yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya apa? Selalu terikat, mu'allaq. Allaqa yu'alliqu, ya. Terikat, tergantung dengan masjid. Artinya senang di masjid.
Ini kalau kita senang di masjid, ya, nyaman di masjid, pokoknya pengennya rajin ibadah, pengennya ke masjid. Nih, insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan naungan dan pertolongan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, rajulun da'athu imra'ah, orang yang digoda oleh wanita. Ya, seorang laki-laki yang digoda oleh wanita. Dzatu mansibin wa jamalin. Di mana seorang wanita ini punya mansib, mansibah, punya jabatan, kedudukan. Wa jamalin, plus apa? Cantik. Jadi sudah punya kedudukan, mungkin anak orang kaya, terpandang, ya. Yang kedua plus cantik. Tapi orang ini, lelaki ini apa? Tidak tergoda. Dan ia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bertemu karena Allah. Ya, orang yang bertemu, berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga orang yang akan dapatkan naungan di hari kiamat. Maka pastikan persahabatan kita, pertemanan kita, ya, perkawanan kita di dunia ini semata-mata dalam rangka dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Karena banyak orang yang dia care, dia support, dia apa? Saling bantu membantu, dia senang dengan teman sahabatnya, dalam tanda kutip karena apa? Ada kepentingan-kepentingan dunia, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan urusan politik, ada kepentingan ini dan lain sebagainya. Maka pastikan persahabatan kita, pertemanan kita, termasuk apa? Dalam rumah tangga, ya. Perkawinan kita pastikan dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang nantinya akan melanggengkan kita. Al-akhilla, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang bersaudara, yang bersahabat, yang berteman, yang berkawan, yang berkomitmen untuk bersama, masuk dalam hubungan rumah tangga. Yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu. Mereka nanti akan saling musuh-musuhan di hari kiamat. Akan saling apa? Musuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali yang membangun cinta kasih sayangnya di atas landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berteman, tidak lain adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena Allah, wa tafarraqa billah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberapa? Kelima, bukan enam. Keenam. Kemudian yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Ini yang poin yang sesuai dengan kajian kita. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Orang yang dia bersedekah, menginfakkan hartanya, fa'akhfaha, dia sembunyikan. Dia sembunyikan apa? Infaknya, sedekahnya dia sembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Ya, cukup saya sama panitia sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, atau malaikat plus malaikat. Cukup ini yang tahu, enggak boleh orang lain tahu. Fa'akhfaha, dia sembunyikan infaknya. Nah, ini yang seperti ini yang sudah mulai jarang. Ya,
Insya Allah masih ada ya, insya Allah masih ada. Tapi apa? Sudah mulai banyak orang yang dia berinfak ini apa? Dilihatkan, ya, dipublikasikan, bahkan sampai pasang banner, ya kan, santunan yatim piatu dari Bapak bla 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 bla, ya, santunan yatim piatu dari Ibu Hajah, ya bla 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 bla. Nah ini, apakah dia bisa memastikan dirinya apa? Tidak ada riya dan sum'ah. Sulit yang semacam ini. Mesti orang ini apa? Paling tidak ada rasa bangga atas dirinya, ada ujub, dan ini adalah perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini yang dilarang di dalam Islam. Ketika orang berinfak, maka dia berinfak semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Dia sembunyikan sedekahnya. Bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, hatta la ta'lam ma yunfiqu yaminu, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai kata Nabi, tangan kiri ini nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya apa? Tangan kita aja jangan sampai tahu, apalagi orang lain. Gitu. Tangan kita aja jangan sampai tahu, apalagi orang lain. Nah, itu permisalan yang memang harus benar-benar disembunyikan ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara inilah insya Allah dapat lebih terjaga keikhlasan hati kita, di mana hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala hum yahzanun. Kalau tadi apa? Wala khaufun. Tidak khawatir. Tidak khawatir tentang nasibnya nanti di hari kiamat. Sudah pasti orang yang infak tadi apa? Ditolong Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak. Karena dia sudah terbiasa menolong manusia, maka dia ditolong Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang orang yang selalu membuktikan cinta kasih sayangnya kepada sesama manusia, yarhamuhumur rahman, maka dia akan disayang oleh Ar-Rahman, disayang Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan merahmatimu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang yang memberikan rahmatnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berinfak di dunia dan infaknya karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala khaufun, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Wala hum yahzanun, dan tidak usah bersedih. Nah, tidak usah bersedih. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, wala hum yahzanun ala ma khalafuhu minal aulad wa ma fatahu minal hayatid dunya wa zuhratiha. Jadi dia nggak usah bersedih karena tidak bisa bermewah-mewahan di dunia. Dia nggak usah bersedih karena apa? Tidak bisa apa? Berfoya-foya. Kadang-kala ada orang yang kalau punya duit apa? Dia senang foya-foya. Dia senang menghambur-hamburkan harta. Justru ini yang apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun. Jadi nggak usah sedih. Oh, sebenarnya aku ya bisa. Nah, itu jangan sampai ada kalimat yang seperti itu. Ya. Jangan apa? Merasa sedih karena tidak bisa berfoya-foya. Justru kita harus merasa sedih ketika kita memiliki harta, ketika kita dititipkan Allah harta, namun kita tidak mampu menjaga amanah harta ini dengan baik. Kita harus bersedih ketika kita dititipkan Allah harta, namun kita enggan untuk berinfak. Kita harus bersedih ketika Allah titipkan harta kepada kita, namun kita apa? Berat untuk mengeluarkan ini harta.
Padahal harta ini bukan milik kita, namun milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Dan kita tidak pemilik seutuhnya. Kita tidak pemilik tunggal. Bahkan kita di dunia ini hanya apa? Bergantian. Kita meninggal nanti digantikan oleh anak kita, digantikan oleh orang lain. Kita nggak akan netep ini di rumah selamanya. Oke lah, secinta-cinta apapun kita dengan rumah, nggak akan itu kita netep di rumah itu. Kalau kita sudah meninggal dunia apa? Sekalipun kita nggak mau, mesti apa? Akan dikeluarkan kita, diantarkan ke kuburan, ya kan? Kita diantarkan ke kuburan. Ini menunjukkan bahwa kita nggak pemilik sesungguhnya. Kita semuanya numpang. Sebagaimana orang terdahulu juga numpang di dunia. Kita yang menjadi pewaris yang selanjutnya. Sama, kita sekarang adalah numpang. Nanti yang mewarisi adalah generasi-generasi kita yang selanjutnya. Dan sebaik-baik pewaris adalah pewaris surga. Orang kadang-kala berebut warisan dunia, tapi justru yang harus kita rebutkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus. Orang mukmin inilah yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini. Maka warisan yang sesungguhnya yang kita harapkan adalah apa? Di mana kita nanti mendapatkan surga firdaus dari Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 263, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun. Apa? Qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf. Apa ucapan yang ma'ruf? Ucapan yang baik dan benar. Jadi tidak hanya sekedar ucapan itu baik, tapi ucapan itu harus benar. Apa ucapan benar itu? Tentu ucapan benar adalah ucapan yang tidak ada unsur kebohongan. Ucapan yang baik adalah nasihat, dakwah. Itu adalah ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun min kalimatin thayyibatin wa du'ain lil muslim, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala. Yang dimaksud dengan qaulun ma'ruf di sini adalah kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Jadi pastikan lisan kita ini bersaksi di hadapan Allah bahwa lisan kita ini apa? Selalu berucap yang baik, berkata yang baik, atau diam, ya, atau diam. Diam itu jauh lebih baik dari kata kita berkata namun tidak baik. Ada kalau diam itu emas. Ya. Jadi qaulun ma'ruf min kalimatin thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Nasihat, dakwah, mengajak orang, ini ucapan yang baik. Zikir. Maka pastikan lisan kita ini apa? Tidak bermaksiat kepada Allah. Pastikan kita punya lisan tidak menyakiti hati orang lain. Pastikan kita punya lisan dapat kita bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak orang tidak bisa menjaga lisannya. Banyak orang yang tergelincir dengan lisannya. Maka ketika kita diberikan amanah Allah ini lisan, maka pastikan lisan kita tidaklah berucap kecuali yang benar, dan pastikan lisan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa du'ain lil muslim, dan gunakan lisan kita ini untuk mendoakan sesama muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, yang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Nah, ini termasuk apa? Qaulun ma'ruf.
Menggunakan lisannya untuk apa? Saling mendoakan, mendoakan sesama muslim. Ini termasuk doa yang mustajabah. Tidaklah seorang muslim dia mendoakan muslim yang lain, bahkan dalam hadis disebutkan tanpa sepengetahuan saudaranya. Du'ail ghaib min dhahril ghaib. Ketika seorang muslim dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali datang kepadanya malaikat dan mengatakan malaikat itu walaka bimislin, begitu juga untukmu. Sebagaimana kau doakan saudaramu kebaikan, maka kau juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana apa yang kau inginkan untuk saudaramu. Allahu Akbar. Nah, ini adalah qaulun ma'ruf, ucapan yang ma'ruf seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya wa maghfiratun. Nah, wa maghfiratun. Apa maghfirah di sini? Maghfirah di sini adalah mau memberi maaf. Jadi mau memberi maaf. Sejahat-jahat apapun orang kepada kita, sedzalim apapun dia, maka maafkan. Gak ada untungnya bagi kita di akhirat untuk kita tidak memberikan maaf. Maka ketika ada orang yang menzalimi kita, menyakiti hati kita, maafkan mereka. Sebagaimana inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu harusnya dimuliakan, Nabi harusnya dihormati, Nabi harusnya dijaga. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi berdakwah di Makkah? Apa yang terjadi? Nabi dizalimi, Nabi dilempari kotoran, Nabi diusir, ya. Maka inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dakwah di Taif, apa yang terjadi? Beliau harapkan penduduk Taif itu menerima Islam, karena beliau melihat Taif ini negeri yang sangat subur, negeri yang sangat indah. Itu puncak Taif itu. Kalau kita dari Mekah itu kurang lebih sekitar 1 jam. Tempatnya indah sekali, seperti kita ke Gunung Muria misal itu. Tempatnya sejuk, nggak seperti di Arab Saudi yang lain. Tempatnya sejuk, banyak tumbuhan-tumbuhan. Ya. Harapan besarnya Nabi apa? Ketika Nabi dakwah kepada mereka, mereka nerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi datang ke Taif? Nabi dilempari batu, dilempari kotoran. Bahkan Nabi berdarah-darah kena lemparan batu dari mereka. Ini perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon kurma dan dihidangkan anggur oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, maka datanglah malaikat penjaga gunung Taif. Malaikat penjaga gunung Taif datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kalau kau hendaki, aku diperintahkan Allah untuk menimpakan gunung Taif ini kepada penduduk Taif. Kalau kau kehendaki, kau izinkan, maka aku mendapatkan izin dari Allah apa? Untuk menimpakan gunung Taif ini kepada penduduk Taif, agar mereka mati binasa semuanya. Tapi apa yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru Nabi mendoakan mereka semua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku ini ya Allah. Berikan hidayah kepada umatku ini. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu. Maka ini yang harus kita contoh. Ketika kita berdakwah dan kita merasa sulit untuk mengajak orang lain untuk berdakwah, maka tetap doakan mereka. Kita bukan pemberi hidayah, karena yang memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kau nggak ajak istrimu sholat? Kenapa kau nggak ajak anak-anakmu sholat? Kenapa kau biarkan itu tetangga apa? Tidak sholat?
kau biarkan mereka bermaksiat kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gugurkan pertanggungjawaban ini dengan kita berdakwah kepada mereka. Dan ini adalah termasuk qaulun ma'ruf tadi. Dan apa? Doaul muslim, doakan mereka. Ketika kita merasa ini dakwah kok sulit ya, saya sudah berdakwah selama bertahun-tahun kok enggak ada mereka yang mau. Doakan mereka. Doakan mereka. Dan ini dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka enggak tahu ya Allah. Allahu akbar. Dan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Maka qaulun ma'ruf yang kedua, setelah pertama tadi apa? Kalimat thayyibah. Yang kedua apa? Doaul muslim. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ya, doa adalah senjata bagi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Orang Islam itu senjatanya doa. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." Ada 3 doa yang mustajabah. La syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi akan mustajabahnya, akan terijabahnya ini doa. Yang pertama apa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi itu mesti mustajabah. Maka Nabi ini orang yang terzalimi, maka doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dizalimi, jangan doakan keburukan untuk mereka, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Ketika mereka menjadi orang yang baik, kebaikan itulah nanti yang akan dapat kita rasakan pula. Gitu. Da'watul mazlum, orang yang terzalimi, doanya mustajabah. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya musafir. Orang yang safar, perjalanan, doanya mustajabah. Musafir ini kalau mau doa kepada Allah, doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Maka kalau kita punya anak, doakan anak kita jadi anak yang soleh-soleh. Itu harga mati bagi setiap orang tua. Jangan sampai kita punya anak tidak soleh, jangan sampai kita punya anak tidak taat kepada Allah. Pastikan anak-anak kita taat kepada Allah. Doakan mereka di setiap sholat kita, di setiap selesai doa kita, tahajud kita, di setiap zikir kita, wirid kita, doakan mereka. Jangan sampai kita enggak mendoakan mereka. Termasuk orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya tanpa henti, tanpa putus. Dan kita bisa seperti ini karena doa orang tua kita semua, atau karena nenek kita semua, kakek kita semua. Karena kakek kita itu kalau doa itu enggak hanya untuk diri beliau saja. Beliau berdoa itu untuk anaknya, untuk cucunya, untuk zuriyah-zuriyahnya. Maka ketika kita berdoa, maka doakan anak-anak kita dan juga keturunan-keturunan kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau diperintahkan Allah untuk ajak istri dan anaknya ke Mekah, dan beliau tinggalkan istri anaknya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku telah tinggalkan anak keturunanku ini biwadin, di sebuah lembah, inda baitikal muharram, di dekat Baitullah Muharram. Apa doanya Nabi Ibrahim di sini? Rabbana liuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka menegakkan sholat. Jadi kita harus khawatir anak kita ini kalau tidak sholat. Kadang kala orang tua itu lebih bangga kalau punya anak prestasi dalam urusan dunia, tapi nol dalam urusan akhirat. Ya kan?
Bangga kalau anaknya apa? Bisa main HP, bisa IT-nya maju. Tapi di sisi lain anaknya tidak sholat. Ini yang harus kita khawatirkan. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ketika beliau mau meninggal dunia, ketika beliau mau sakaratul maut, beliau kumpulkan anak-anaknya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Apakah kalian hadir atau menyaksikan id hadara yaqubal maut, ketika Nabi Yakub hadir kepadanya apa? Kematian. Id qala li bani, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Nah, jadi Nabi Yakub apa? Khawatir kalau anaknya tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kekhawatirannya seperti ini harus selalu kita lakukan. Kita harus khawatir. Ya, seperti itu. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun, permohonan apa? Pemberian maaf. Khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsba'u ada yang diikuti dengan apa? Menyakiti hati. Jadi daripada sedekah tapi menyakiti hati, nah, lebih baik apa? Tadi qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun, memberi maaf. Itu jauh lebih besar pahalanya. Nah, di sini Allah jelaskan bahwa orang yang mau memberikan maaf, ya, orang yang mau memberikan maaf, orang yang mau berucap baik, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang bersedekah sebanyak apapun dia sedekah. Tapi sedekahnya apa? Yatsbahu ada dia ikuti dengan apa? Menyakiti hati. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah maha ghani. Apa ghani? Ghani kaya. Wallahu ghani, jadi Allah yang maha kaya. Ya, Allah yang maha kaya, semuanya milik Allah. Semua yang ada di alam semesta ini kepemilikan penuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik kausalitas ini. Kita hanya dititipi, kita hanya dipinjami. Maka jangan sok menjadi pemilik yang sesungguhnya. Sekarang kita kaya, siapa tahu, dan boleh jadi nanti kita miskin kalau kita tidak bisa menjaga amanah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah nikmat, namun jangan lupa hidup ini adalah amanah dari Allah. Harta ini nikmat, harta ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun, Allah maha ghani, Allah maha kaya. Halim, apa halim? Allah maha lembut, Allah maha pengampun. Halim li ibadihi, Allahu akbar. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ayat yang selanjutnya, ayat 264. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keikhlasan, kesabaran, umur panjang, sehingga kita dapat tetap istiqomah ngaji bersama, saling menasihati, saling merangkul, mengajak. Ya, mudah-mudahan sebagaimana kita bersama di dunia, insya Allah kita akan tetap dibersamakan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu, ya, kajian kita pada malam hari ini. Setelah ini kita akan menikmati hidangan malam. Ya, sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barakah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi fil lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.